Nah pada saat jam 2 itu gue terbangun tuh gue bilang gini, Srek, Srek. Nah kaget dong gue nih apaan nih, maksudnya balik badan ke arah puncak, terus dia jalan. Nah di situ gue baru tahu dia bawa tongkat tuh ternyata semakin lama dia tuh kayak menunduk, kok kayak kakek-kakek mau kata gue. Pikir ini dengan masih keadaan yang udah, dia masih ngelantur tapi ngomongnya, udah ngapa sih lu gangguin gue mulu, udah lu gak usah gangguin gue, pulang sono lu. Oke, halo teman-teman semua, masih di channel Story Mona ID dan masih sama gue tentunya Adi Lewe di sini. Dan untuk sesi konten malam ini sebenarnya narasumbernya berbeda, tapi udah nggak asing dan bagi gue spesial kemarin karena akhirnya mau juga cerita di sesi konten malam ini. Yaitu siapa? Mungkin teman-teman juga nggak asing, salah satu co-host juga di Story Mona ID yaitu Babang Melki yang tampan. Jadi langsung aja kita ke beliau, oke? Wih, gokil. Akhirnya mau juga gua todong-todong. Suruh cerita. Aduh, sebenarnya gue nggak mau sih cerita hal-hal yang serem-serem lah di dunia pendakian tuh, agak kurang inilah gue jadi co-host aja lah enak ya. Kurang bisa menyampaikan cerita gue. Iya, tapi berdasarkan apa namanya dari cerita lu dulu kan kayaknya asik. Jadi mudah-mudahan ada faedah buat teman-teman Mel gitu. Ya mudah-mudahan cerita yang gue bawain nanti bisa tersampaikan lah ya ya. Oke cuy, buat kalian semua nih yang suka cari kesibukan tambahan, jadi beberapa waktu lalu itu gue direkomendasiin sama temen gue, yaitu sebuah aplikasi baru yang bisa memberikan gue ini profit dan income tambahan. Jadi aplikasinya itu Binomo cuy. Jadi Binomo adalah sebuah aplikasi investasi. Caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafiknya. Dan kita lihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Dan di sini nih, gue coba pilih naik ya. Dan gue bakal invest $50. Oke. Kita lihat nih bareng-bareng nih. Oke, nih grafiknya naik nih. Ya pokoknya jangan sampai turun deh. Naik, 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 naik. Yes, profit cuy. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru gue dan untuk nambah-nambah income tambahan cuy. Lumayan buat beli gadget baru lah. Jadi buat lau yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya cuy. Dan ingat, yang namanya investasi memang ada profit dan risikonya. Jadi modal kalian bisa berisiko. Spesial buat kalian, gue ada kode promo nih cuy, buat dapetin 100% cashback di akun lu. Jadi tunggu apa lagi, yuk langsung download aplikasi Binomo. Cek link yang ada di deskripsi, oke? Pada waktu itu gue merencanakan pendakian ke Gunung Gede tepatnya ya, waktu tahun 2018. Nah posisi itu H-2 sebelum lebaran, gue ingetnya. Ya maksud gue karena udah saking padatnya pekerjaan dulu kan. Nah kebetulan waktu itu juga pas hari mau berangkatnya tuh gue kerja dulu tuh sama Om Yunan. Ada salah satu pekerjaan yang gak bisa ditinggalin lah. Pulang gue kemalaman gitu. Sampai rumah itu sampai jam 11 malam karena macet kan di Jakarta. Di Ancol macet banget tuh waktu itu. Nah rencananya awalnya tuh gue naik sama temen gue namanya si Ian, si Farhan, nah sama si Aki nih. Dia kan katanya pengen banget naik gunung, cuman karena terbentur dengan izin pekerjaannya akhirnya dia nggak bisa. Dan ternyata dadakan nih waktu itu ada yang mau ngikut lagi 2 orang, adiknya si Ian ini, namanya si Pikri, dan sama temannya. Nah gue belum tahu tuh. Waktu gue pulang akhirnya kan mereka udah sibuk, lu udah pulang belum, udah malam banget nih. Ya udah gue kayak agak malam, nggak apa-apa deh kita gas
ke Cibodas malam. Akhirnya gue maksain, ya kan, ya udah nggak apa-apa lah, nggak enak kan sambil liburan juga gitu. Kita berjalan lah tuh teman. Gua yang nambah lagi tuh si Pikri sama temennya cewek tuh, lupa gua namanya ya. Udah tuh. Waktu itu gua sampai Cibodas itu sekitar jam setengah 3-an karena malam kan udah sepi lah, lancar, karena perjalanan dari rumah gua kan dari Citrep itu nggak terlalu jauh gitu kan, ke Cibodas mah sekitar 2 jam kalau naik motor ya. Gue sengaja naik motor, tadinya pengen naik lewat Putri, ternyata penuh katanya, jadi lewat Cibodas. Nah akhirnya kita sampai di Cibodas. Gue nggak memaksakan diri untuk langsung naik, karena gue pikir buat apa juga buang-buang tenaga, lagian kayaknya nggak memungkinkan kan, karena kondisi badan sangat lelah banget gitu pada Betul. waktu itu. Aklimatasi dulu lah. Ya, gue istirahat, makan, tidur dulu tuh, bangun-bangun. Waktu itu gue jam 7, akhirnya udah prepare segala macem, kita berangkat. Tidak lupa membawa bungkus nasi, karena gue tahu maksudnya ngapain, biar nggak terlalu ribet nantinya di atas, kita sempat masak dulu. Ingin beli bungkus nasi lah. Oke lah, kita jalan jam 7 lewat lah kurang lebihnya, lewat jalur Cibodas ya, seperti pendakian sebelumnya gitu kan. Berjalan dengan lancar, kita lewat Cibodas, jalan. Waktu itu memang cerah banget. Nah waktu masih di bawah itu, gue bilang, temen gue namanya Ian, memang perawakannya badannya besar banget gede loh gitu, udah pakai jaket. Gue bilang, Yan, lu yakin lu naik begini? Maksud gue pakai celana panjang, nggak seperti biasanya dia kan pakai celana pendek, karena kan jalur Cibodas nggak terlalu rapet banget gitu Udah nggak apa-apa lah, lagi dingin gue, ntar malah ngap-ngapan lu. Nggak, udah aman. Nah sebelum sampai pos Telaga Warna tuh, dia udah capek banget nih udah payah banget ya. Gue bilang bongkar dulu aja, udah rubah dulu set lu. Gue jangan pakai jaket, jangan pakai celana panjang, bilang gitu kan. Yang lain ini masih aman-aman aja. Nah akhirnya gue sama Ian ini terpisah lah sama teman-teman. Akhirnya gue suruh duluan dulu. Jadi ada beberapa temen di grup kita nih, kayak si Ian, si Pikri, si Ompong ini memang sudah beberapa kali mereka naik gunung gede gitu kan. Jadi gue yakin ya pasti udah paham lah, udah mengerti semua lah gitu Yang dua ini yang baru nih, si Farhan sama yang temennya si Pikri ini. Ya kita jalan, gue ngawal terus nih si Ian ini, karena kan kondisinya wah parah deh, cukup parah. Nanti gue punya videonya, karena gue bikin video ala-ala ya iseng-iseng aja lah gitu kan. Adalah gue dokumentasinya. Nanti boleh deh lu masukin lah highlight-highlightnya ya. Iya. Nah sampai penyancangan, akhirnya ditunggu sama teman-teman yang lain, kita istirahat dulu sebentar, sebat dobat, akhirnya lanjut jalan. Awal siang sih nggak ada apa-apa ya kan. Terus jalan sampai titik di pos berapa itu, si Ian tiba-tiba kakinya kram, teriak, wah itu namanya kaki yang namanya kenceng banget itu mungkin karena saking kagetnya kali ya, pemanasannya belum terlalu banyak, itu kakinya kenceng Aklimatasinya kurang. Aklimatasinya kurang. bukan, jadi terlalu diporsir menurut gua gitu kan. Nah tapi teman-teman kan udah agak jauh, akhirnya mau nggak mau dong, lu tunggu dulu di sini kata gue nih gue cuman bawa minyak waktu itu, bukan minyak urut, minyak ayu putih. Minyak urut gue dititip sama temen gue nih si Ompong. Akhirnya gue kejar dulu ke atas dong, gue kejar ke atas. Pong tunggu dulu, nih si Ian ada trouble, minta minyak urut dulu biar gue yang tanganin gitu kan. Akhirnya gue turun dulu, gue tanganin, gue urut, wah udah payah banget deh. Tapi gue bilang udah lu santai aja udah, tapi masih bisa kan, aman ada dia. Udah mau nangis tuh saking sakitnya kali ya. Masih siang, kondisi masih siang. Nah akhirnya gue atasin, lama kelamaan udah agak kendor kali ya kramnya,
Akhirnya kita jalan lagi. Singkat cerita, kita sampailah air panas dan kandang batu. Nah, waktu perjalanan itu alhamdulillahnya lancar-lancar aja Nah, sampai kandang batu, kita istirahat makan. Setelah itu lanjut ke kandang badak. Nah, sampai kandang badak itu tepatnya kira-kira sudah sampai, saking molor, saking nyantainya gitu ya. Karena gue juga nge-backup si Ian juga kan. Kita itu kurang lebih sampai jam 2:30. Gue bilang gini, rencananya itu kita akan camp itu di Surakencana. Karena gue bukannya mau ngejar target atau gimana, bukan. Karena biar lebih fun, lebih ya merasakan teman-teman yang lain, biar lebih, wah kan istimewanya Gunung Gede itu menurut gue epicnya itu Surakencananya. Betul. Gitu, yang nilai value yang lebih oke-nya lah gitu, lebih menariknya gitu ya. Nah, gue bilang, ayo udah beres makan, gue makan lagi tuh, makan cemilan lah, ambil air secukupnya. Untung gue ingetin ke si Ompong, bawa air aja, biar nanti lu nggak usah terlalu ambil air ke bawah lagi nih surken gitu kan, maksudnya nggak usah terlalu turun-turun keluar tenda segala macem gitu kan. Akhirnya kita jalan. Nah, mungkin karena kondisi badan sudah agak sedikit lelah kali ya. Nah, waktu itu si Ian udah agak sedikit mendingan, akhirnya dia jalan sama si Ompong. Gua berdampingan sama si Pikri ini dan temennya. Nah, jadi si Pikri ini adalah salah satu YouTuber yang kontennya itu tentang konten-konten horor lah, mencari horor, mencari apa sih? Penelusuran gitu kan. Gue ikutin. Nah, di situ dia mulai aneh tuh, gue yang kurang sukanya gini, tiba-tiba ngomong, cok, coba lu lihat tuh itu sebelah kiri itu, kayak gue ngeliat ada kepala cewek. Gue bilang, apaan sih? Kagak, nggak ada, lu ngaco lo. Nah, sekali tuh. Nah, itu deket apa sih namanya, sebelum Tanjakan Setan, yang kata lu itu tempat favorit banget. Kalau kata si Gembel itu, katanya itu adalah tempat apa, Favoritnya apa sih, Dayang. Nah, di situ dia kayak ngelihat sesuatu gitu kan. Nah, dia ngelihat hal yang sama. Gue saking kesel ya gitu kan. Kata gue, nih orang ngaco nih. Gue kalau ketemu orang yang kayak gitu, gue mendingan sekalian, di mana? Ayo gue samperin, gue seret, akhirnya udah ayo. Kata gue gitu kan. Udah gue samperin, ayo, gue masuk ke dalam, oh yang hal yang dia tunjukin, mau kagak ada kan, gue yakinin dia, maksudnya masih tengah hari bolong lah menurut gue gitu kan, masih jam 4 kalau nggak salah, maksudnya udah kalem aja, nggak usah kayak gitu, lu cowok lah, kasihan temen lu yang cewek gitu, maksud gue mah, kalau misalnya lu ngeliat, lu nikmatin aja sendiri gitu, maksud gue mah saking kesel ya kan, namanya udah kondisi capek, tiba-tiba ada hal yang menyeletuk kayak gitu, di jabaninnya sekalian kalau gua gitu jadi menurut gua hal-hal kayak gitu nggak usah terlalu diumbar-umbar dulu gitu kan, bagusnya kasihan yang cewek. Kalau gua sih bodo amat, kalau gua sih gitu, bukannya gua menyepelekan lah ya, udah nggak ada kan, udah tenang aja, udah jalan lagi, gua bilang gitu. Nah, kita jalan lagi tuh gua ngeliat kondisi si Ian nih kan, gua masih agak takutnya dia kenapa-napa gitu kan, masih di backup sama Ompong. Oke, kalem dah tuh. Nah, setelah setengah jam kemudian kita habis lewat dari Tanjakan Setan, gue bertemu sama ibu-ibu yang terpisah sama rombongan gitu kan. Nah, oke, akhirnya udah mau kira-kira kayaknya jauh banget gitu kata dia, mas bareng ya sama saya gitu, soalnya saya ketinggalan nih. Ya udah bu, ayo bareng sama saya. Nah, anaknya nih ini banget nih, kayaknya capek banget, ayo mas. Akhirnya kita semangatin gitu kan bareng-bareng sama si Pikir juga, udah yuk, bisa bentar lagi, bisa udah gitu kan. Nggak lama kemudian si ibu ini tuh kayak gimana gitu, kayak ragu dia kayak ragu, saya muncak ya mas ya. Nah, gue bingung nih di sini nih, maksudnya si ibu-ibu ini kan dia jauh banget, saya mau turun takut,
saya mau ke puncak takutnya nggak ketemu sama rombongan saya, ya udah Bu mending ke puncak aja kalau misalkan nggak ketemu rombongannya bareng sama kita aja gitu kan, gue pikir gitu. Nah karena jadinya gue nge-backup si ibu-ibu ini gitu Double berarti. enggak, jadi si Ompong sama si Ian ini di bawah nih, udah agak sedikit agak spare agak jauh nih cuman gue pikir ya si Ompong udah pernah, si Uji udah pernah gitu kan, udah pernah naik ke Gunung Gede maksud gue, aman lah. Pasti tahu lah bahaya-bahaya kayak gimana gitu kan. Kira perjalanan agak sedikit lama tuh wah gue bilang udah mau 5:30 nih, mau jam 5:30 lewat lah. Akhirnya udah deh paksain deh, ayo Col duluan lu Col, atau gue bilang gitu kan, ayo naik dulu aja, ayo Bu buruan Bu, semangat Bu, sebelum maghrib enaknya kita udah sampai apa sih perbatasan yang mau ke puncak itu kan. Gue inget banget sampai maghrib itu kurang lebih jam 6 kurang 5 lah. Nah ternyata kita ketemu sama rombongannya si ibu-ibu itu kan. Nah tuh Bu, oh kata si ibunya, ah itu Mas rombongan saya. Oh ya udah alhamdulillah Bu, silakan gabung lagi aja Bu. Kalau misalnya ini, oh ya Mas makasih banget ya, bla 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 gitu kan. Nah udah tuh gue foto-foto di, bukan di puncak ya, masih pas keluar vegetasi hutan itu kan, apa sih namanya, Puncak Bayangan ya. Dari situ kan ada warung, nah gue sendiri si pikir sama temennya ini di warung, gue pikir gini, ini bocah gimana ini ya, gue pikir gitu kan, maksudnya mau jadi camp di Surya Kencana atau di mana nih, gue bilang gitu kan. Gue sebenarnya nggak mau banget nge-camp di puncak. Masih si pikir ini kesel dia, udah deh gue nggak mau deh, gue ke Surya Kencana, ibaratnya kesel lah dia. Gue mau nge-camp di sini aja lah, gue bilang ini acara-acara gue, ngapa lu yang ngatur, dalam hati gue kan gitu. Gue tinggalin juga nih tuh maksudnya pikiran jahat gue tuh, tapi yang enggak juga, gue maksud gue agak nyentak juga, lu nggak usah gitu atau lu harus jangan pikirin diri sendiri lah, harus pikirin abang lu juga. Kira udah tunggu dulu aja abang lu, sampai itu si Ian itu hampir 6:30 lu bilang, Pong kenapa Pong lama banget, bilang gitu. Itu si Ian molor katanya, ngoloran taunya kan maghrib, maksudnya gue nggak mau jalan dulu, dia pikir gitu kan, dengan gue abis maghrib dulu baru jalan lagi. Oke bagus lah, gue bilang gitu, cakep lo, gue bilang gitu kan. Nah setelah yaudah yuk lanjut, gue bilang gue tetep tuh karena kan apa sih tujuan kita awal itu kan Surya Kencana. Ternyata diskusi lagi, kita akhirnya buka tenda di situ dekat warung itu. Nah pas saat buka tenda ini, nah si mamang-mamang yang tukang warung ini maksudnya menyampaikan ke kita gitu itu Jang, itu nanti kalau misalkan buka makanan hati-hati ya, tadi soalnya banyak babi di sini pada naik. Seumur gue naik Gunung Gede gitu ya, maksudnya di situ masa iya ada babi gitu Iya. wah Jarang kayaknya banget. tapi gue lihat-lihat banyak tapaknya gitu kan, kayak di ais gitu kan, kayak lagi nyari cacing kalau nggak salah ya. Oh iya juga nih kata gue. Yaudah tuh akhirnya kita bikin tenda agak masuk ke dalam dikit gitu kan, bikin 2 tenda. Udah masih belum ada hal-hal yang kurang inilah, sampai tiba saatnya kita masak-masak, makan, kelar, kira memutuskan untuk tidur. Semalamnya itu bercanda-bercandanya kelewatan anak-anak tuh, gua akuin gitu kan. Cuman gue bilang udah nggak usah terlalu berisik lu, norak banget gue bilang gitu kan. Nah anak-anak yang ya namanya masih muda gitu kan, tapi gua tegur juga gitu. Kita tidur akhirnya jam 11:30. Nah pada saat jam 2 itu gue terbangun tuh gue bilang gini, Srek. Nah kaget dong gue nih apaan nih. Nah yang gue takutin babi kan takutnya nyeruduk, nyari apa gitu makanan kan dekat-dekat tenda gitu kan. Jadi tenda gue nggak depan-depan sini. Gue bilang
makanan gantungin aja, jangan masukin ke dalam daripada disobekin lu, gue bilang gitu kan. Terakhir tuh anak-anak tuh yang masih pada bercanda tuh, yang main-mainin makanan tuh, gue bangunin lah si Ian. Ya Nen, kayaknya babi deh. Udah, gue penasaran, gue tipikal orang penasaran, karena kan takutnya nyeruduk apa gimana gitu ya, nyari makanan di situ daripada acak-acakan tempat kita. Gue keluar, bener banyak banget babinya, seumur umur tuh gue baru tuh ketemu babi di situ. Gue sambit-sambitin, nah gue sambit-sambitin, kaburan dia. Keluar lah si ngomong-ngomong warung ini. Gue sendiri tuh, kenapa tuh itu mang, babinya lu pada naik. Udah amanin aja makanannya. Iya mang. Udah tuh akhirnya udah aman, kira-kira aman. Nah gue masuk lagi nih, karena udah kebangun dengan kegiatan kayak gitu, nggak mungkin dong lo hebat banget misalkan langsung tidur lagi, enggak lah. Gue ngerokok lah sebatang. Nah karena waktu itu kebetulan lagi terang bulan nih, jadi posisinya tenda gue tuh ada di bawah sini, ini jalur pendakian gitu kan. Nah gue lihat ini ada satu orang, tepatnya sih kayak bapak-bapak gitu ya, tapi nggak bawa tas apa-apa gitu kan. Ini masih dalam tenda ya, bayangannya siluetnya lah gitu. Gue bilang, nih orang ngapain diri begitu? Bang, ngopi bang, gue gituin tuh. Biasanya gue iseng aja, tapi nggak nyaut apa-apa tuh. Gue buka dong, cuman gue posisi pintu gue nggak ngadep ke jalan itu, ngebelakangin gitu kan. Rokok aja. Terus gue tengok lagi, masih ada. Nah pas gue keluar, kan gue tipikal orang yang penasaran, maksudnya kepo gitu, bukannya berani atau gimana, enggak juga sebenarnya, cuman kepo aja kadang, refleks gitu makan. Kira gue keluar, gue samperin gitu kan, karena terang bulan ya. Gue harap sih pede-pede aja, gue lihat lampu ya tukang warung juga masih nyala gitu kan. Nah gue keluar, bangun. Nah gue di situ ngeliat ini, nah waktu gue nengok ke belakang itu, gue ngeliat sosok bapak-bapak ya parubaya gitu lah, cuman dengan penampilannya bukan selayaknya pendaki gitu, ataupun penjual makanan yang di situ tuh, gue bilang, wih pakaiannya tuh kayak pakaian gimana ya, pakaian lu enggak jadul, enggak sih, enggak, cuman lusuh gitu, kayaknya kayak apa ya, gue susah menjabarinnya loh. Kayak bukan adat juga bukan, maksudnya kayak pakaian biasa gitu, cuman lusuh banget gitu. Karena gue ngeliatnya agak jauh, gue nggak berani nyamperin. Gue nengok, bang, gue bilang gitu, bang kok nggak nengok, gue bilang gitu kan. Bang ngopi bang. Nah ini posisinya tuh dia ngadep ke belakangin gue. Nah pas gue panggil gitu kan dia nggak nengok. Tiba-tiba dia nggak lama kemudian balik badan tuh, maksudnya balik badan ke arah puncak. Terus dia jalan. Nah di situ gue baru tahu dia bawa tongkat tuh, ternyata semakin lama dia tuh kayak menunduk, kok kayak kakek mau kata gue. Masa iya tadi tegak begini, dari awalnya tegak tiba-tiba kayak ngebungkuk gitu, terus jalan dengan jalan biasa aja, nggak melakukan hal apapun gitu. Terus nggak menotis gue, maksudnya kayak nggak ngerasa ada gue gitu. Set apaan tuh, gue bilang. Udah gue langsung baru ngeh tuh, anjir apaan kata gue teh. Tapi gue nganggapnya bukan yang hal yang aneh-aneh sih, udah deh gue masuk lagi ke tenda aja. Cuman masih gue buka, belum gue tutup tuh tenda, mau rokok lagi aja. Nah mungkin karena dingin kali ya, si Ian bangun. Cok lu kagak molor gue bilang gitu kan. Kenapa lu? Kagak. Apa? Itu tadi ada babi gue bilang gitu aja. Jadi gue nggak membicarakan hal yang tadi barusan gue lihat gitu kan. Setelah ya selesai ngerokok gitu kan, gue tiduran tuh, gue mikirin tuh apaan ya kata gue teh. Tapi setelah itu gue nggak merasakan hal apapun lagi tuh,
Udah kira rep lah gue tidur. Karena gue pasang alarm itu waktu itu jam 5, gue bangun lah jam 5. Tepatnya gue sendiri yang bangun. Gue masak air biar mateng. Gue masak air biar mateng ya kan, bikin kopi. Terus gue sengaja lah isengin anak-anak. Lu kata gue ngapain jauh-jauh naik gunung cuman untuk tidur doang, gue cengin gitu aja kan. Lu bangun, ngopi dulu, ngopi ya, nikmatin sunset dulu kan. Kalau dari puncak kan kelihatan we. Ayo Han, jadi gue misinya datang ke situ tuh kita mau ngajak si Farhan lah intinya gitu kan. Udah Han, ngopi dulu yuk, jalan-jalan sama gue gitu kan. Ayo Han yuk jalan-jalan sama gue. Udah lu rapi-rapi dulu deh, yuk kita ngopi dulu nih, sarapan. Jam 6 lewat 30 lah itu gue bilang gini, lu mau pada, anak-anak udah mulai pada bangun nih. Terus gue bilang gini, lu mau pada puncak gak? Gue mau ke puncak, mau ke Surken nih kata gue bilang gitu kan. Mau main lah, bete gue ngapain di sini mulu gitu kan. Seenggaknya ke puncak ya ngapain gitu. Yaudah lu belum pernah kan, akhirnya gue ajak gue, karena waktu itu gue bawa drone gitu gue pengen banget nerbangin drone di bawah gitu. Kayaknya sayang banget gue udah bawa-bawa nggak dipakai gitu kan. Kira gue jalan sama si Farhan, gue main ke Surya Kencana, ya itu mah cuman paling setengah jam kali. Gue di Surya Kencana tuh balik lagi ke puncak. Udah foto-foto sama anak-anak udah lah. Kira kita mutusin untuk prepare rapi-rapi we. Setelah dari puncak udah foto-foto beres, dokumentasi segala macem, balik lagi ke tenda, kita packing, masak, siap-siap dah untuk turun gitu kan. Gue bilang jangan siang-siang karena turunnya lewat Cibodas, takutnya rame, karena kan kondisi waktu itu kayaknya rame banget gitu. Daripada nanti kita kemalaman. Oh ya udah kita turun jam 10 tuh we. Beres-beres turun jam 10, jalan alhamdulillahnya lancar. Ini belum ada kejadian apa-apa ya we ya, lancar. Kita nyantai dulu di kandang badak. Karena saking nyantai ya mungkin ya we ya, jadi kita di kandang badak itu sampai ada yang ketiduran gitu kan. Pokoknya santai banget lah we. Akhirnya kita turun dari kandang badak itu jam 2 nih we. Lu mau turun jam berapa lu? Ntar malaman pak gue teh, besok kan puasa gitu kan. Nanti malah nggak ikut taraweh gitu. Cuman gue pikir nggak bakal kekejar juga kita misalkan mau ikut taraweh di bawah gitu ya. Gue yakin pasti pada capek, pada males kan. Udah tuh kira turun. Nah di perjalanan itu waktu itu si Ompong di depan, gue di belakang. Jalan masih santai, oke. Nah itu belum ada yang cedera sama sekali tuh we. Gue nggak tahu, jadi ada nantinya kita sudah lewat air panas, udah sebentar lagi mau sampai pos berapa gitu ya, pos 3 apa pos berapa. Si Ompong nungguin situ, udah break dulu, break. Nah tepatnya itu waktu itu udah setengah 4 we, setengah 4 lah kalau nggak salah tuh. Gue bilang gini, lu mau jalan duluan Pong? Iya bang, capek gue. Nah, karena kan mereka kan udah pernah ke situ semua kan, si Farhan sama si yang cewek itu kan, yang belum pernah doang. Akhirnya ya udah lu duluan. Nah si Ompong duluan, si Farhan duluan, ini si Uje jalannya nyantai. Nih badan gue udah mulai ngedrop nih we ceritanya. Akhirnya dari pos 3 itu gue turunnya agak sedikit cepet lah gitu. Gue ngimbangin si Ompong yang tenaga yang masih oke banget gitu kan. Gue bilang gini, udah sampai pos 2 kalau nggak salah tuh sebelum penyancangan. Itu kayak udah mulai agak gelap juga. Nggak tahu kenapa gue punya feeling gini we. Yan, ini HT, jadi kita bawa HT gitu kan. Ini HT lu pegang, gue duluan. Takutnya lu nanti lama,
ntar tinggal callback aja ya, gue bilang gitu kan. Iya cok. Nah, gue nggak tahu feeling itu kenapa tiba-tiba pengen ninggalin HT. Gue duluan ya, gue tunggu di Panjancangan. Kalau lama gue tunggu di warung karena kan udah di pos 3, pos 2 apa kalau nggak salah gitu kan. Kira gue turun tuh we, sampai Panjancangan nih sama si Ompong udah duluan. Nah, jadi yang di belakang itu si Ian, si Fikri sama yang temen ceweknya gitu kan. Setelah gue di Panjancangan kira-kira adalah 15 menit, hampir 20 menit, gue udah sempet mesen kopi juga gitu, udah habis satu kopi, udah ngerokok mulu gitu kan. Si Ompong bilang gini, bang turun aja yuk, nungguin di warung aja gitu kan. Nah bocah aman gak ya? Aman lah, orang udah biasa ini gitu kan. Oh ya udah. Nah akhirnya kita turun tuh ya, ngebut juga tuh, turun lah gue sama si Ompong ini. Sampai di warung itu kalau nggak salah 5:30 ya. Gue bilang gini, Pong gue mandi ya, gue beres mandi, beres bersih, udah kelar itu gue bilang gini, Pong gue tidur dulu, kalau misalkan nanti anak-anak belum sampai jam 7 itu udah paling lama banget, bangunin gua, kita susul ke atas, gue bilang gitu kan. Ini jadi spare kurang lebih sejam atau sejam setengah gitu kan, karena gue pede, karena bocah udah beberapa kali mungkin bisa mengatasi lah gitu kalau ada apa-apa. Dan pada waktu itu kita berpisah pun nggak ada hal apa-apa gitu we, masih sehat-sehat aja gitu. Tiba-tiba we, gue udah tidur nih, jam 7:05 gue inget banget, si Farhan ini bangunin gue, bang 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 bang, Pan, sambil dengan itu bang, apaan sih lu, itu bang bocah kesurupan. Lah apaan, pelan pelan gue bilang gitu, itu bocah kesurupan di atas. Siapa? Si Uje? Bukan bang, si Fikri, maksudnya si Ian, bukan si Fikri. Kesurupan aja, kayak ngomongnya nggak jelas-jelas itu, karena mungkin panik dia. Gue tadi habis dari atas, terus gue nyusulin lu nih. Ya udah, gue ke atas, kata gue teh. Gue beres-beres, lu sendirian bang ke atas, bener bang, yakin bang, berani lu bang. Iya gue sendirian aja, lu mau ikut? Enggak deh bang, capek bang, kata dia gitu kan. Nah kata dia gini, gue laporan aja apa ya ke Lentera. Gue bilang jangan, nggak usah, gue bilang. Di sana udah ada Ompong kan, gue bilang masih ada Uji kan. Iya sih bang, ya udah nggak usah terlalu ngerepotin orang, kalau masih bisa kita handle gitu we. Nah bukannya gue sok tahu atau gimana, maksud gue kan kalau masih bisa diatasi sendiri ya kenapa harus melibatkan orang lain dulu gitu. Kita kan setidaknya harus bertanggung jawab dulu gitu ya. Nah kan hal-hal itu kan gue juga nggak menginginkan, karena ini baru dapat informasi dari si Farhan. Udah gue naik tuh ke atas, gue agak sedikit cepet jalannya. Nah gue jalan lewatin pos Cibodas ya kan, ini dari warung dari pos Cibodas kan lumayan jauh ya. Nah gue jalan lagi, ternyata mereka udah melewati Telaga Biru tuh ya. Nah gitu kan, jadi ketika gue ketemu itu si Jengkol ini masih dengan si Fikri ini dengan masih keadaan yang udah, dia masih ngelantur we ngomongnya. Udah ngapa sih lu gangguin gue mulu, udah lu nggak usah gangguin gue, pulang sono lu, bikin susah gue aja, pokoknya ngomongnya ngaco deh. Lu ngapa sih lu, tabuk lah sama abangnya, ngaco lu, udah kagak usah diladenin, diemin aja, ngapain segala lu tanggepin kayak gitu gitu kan. Ini temennya ternyata si yang cewek ini nggak tahu keseleo atau gimana gitu kan. Kejadian sih kayaknya setelah abis dari Panjancangan. Lu kata gue lu lama banget kata. Nah jadi si Ian bilang tuh, gue tadi Panjancangan maghrib katanya, makanya gue santai dulu, pantesan gue bilang kok lu lama banget gitu.
perkiraan gue paling lama-lama tuh 6:30 atau jam 7 gue bilang gitu kan. Iya, gue nyantai dulu soalnya biar nggak lewat maghrib nunggu ada rombongan datang gitu kan, setelah ada barengan yang turun ke bawah gitu. Karena dia tahu lah di Cibodas itu dia nggak mau ibarat kata maghrib di jalan, apalagi pas banget dengan Telaga Warna karena kan dengan mitos-mitosnya itu. Padahal sih menurut gua tinggal balik lagi ke masing-masing orang ya. Pas waktu turun katanya mungkin udah agak capek banget kali gitu kan, si cewek itu kakinya agak sedikit kram cok. Nah di situ dia udah bengong mulu. Nah si cewek ini nangis we. Jadi versi gua si cewek ini nangis itu karena mungkin udah satu tekanan tekanan ketakutannya udah terlalu dalam gitu kan. Dengan terus ngelihat kondisi si Pikri kayak gitu gue udah ini banget lah, apa sih, hopeless banget gitu. Udah kondisinya kaki udah capek banget gitu kan, nangis ya tuh gue bilang udah neng tenang aja kata gue teh, gak usah dipikirin, bentar lagi juga sampai, ayo jalan bentar lagi. Akhirnya gue paksa si Pikri ini masih nih, kata gue lu gak usah bikin ini temen lu. Jadi dia tuh ngerasa kayak ada yang si Pikri ini ngerasa ada yang ngegendongin gitu sampai begini, udah lu ngapain sih lu nengok-nengok gitu. Nah mungkin ini sih pikiran gue ya, gue bukannya nggak percaya sama dia atau gimana, karena gue udah pernah ikut beberapa kali pendidikan tentang dunia pecinta alam gitu ya we. Ketika lu sudah di kondisi yang benar-benar tertekan, halusinasi lu tuh semakin tinggi gitu loh. Gitu loh maksud gue. Ya. Jadi jangan hal apa-apapun itu disangkut pautkan dengan horor gitu. Maksud gue bukannya gue nggak percaya sama dia, karena kondisinya pada saat itu kayak gitu. Udah tenang aja gue bilang. Gue sayang ini cemen banget lu kata gue teh, baru kayak gitu doang. Karena gue udah bisa lah menilai orang dengan wataknya, orang si A seperti ini, si B seperti ini. Nah udah kan dia pincang tuh, akhirnya dibopong. Gue bawa tas keril dia sama tas DPK si cewek itu, si ompong gendong si, karena kaki agak sedikit kesleo, gendong si cewek itu kan, sampailah di pos. Nah setelah kejadian itu gue herannya setelah keluar hutan itu mereka nggak ada hal yang menurut gue bukan tanda kutip ya, udah biasa aja gitu we. Gue bilang ini mah watak anjir, gue bilang gitu kan. Nah setelah dari tulisan yang pendakian Gunung Gede itu we, Plang Gunung Gede itu, nah di situ dia lang nengok ke belakang nih we. Kata gue, ngapa lu? Enggak begitu tuh. Udah bukan cuma nggak ada apa-apaan, gue bilang pohon doang, lebay banget lu kata gue samperin lagi nih, gue sampai gue gituin we. Maksud gue meyakinkan, udah lah dia juga nggak ngapa-ngapain cok, gue bilang gitu kan. Abis dari situ jalannya kenceng we, maksud gue nggak kayak di atas gitu, yang si cewek ya pincang, si jengkolnya ragu-ragu, ketakutan, capek bilangnya, udah susah banget jalannya kan, diseret dulu, maksudnya diseret tuh dibopong dengan ayolah ayo bisa. Udah setelah sampai warung ketemulah sama anak-anak base camp ya, teman-teman Montera lah. Kira gue pulangin HT kan, karena si Ian itu pakai HT callback ke anak-anak ya kan, jemput gitu. Ini bocah gini suruh jemput si Melki ke atas ya, si Ucok suruh ke atas. Oh ya udah. Nah si Farhan sama si Ompong ini nggak berani bangunin gue mungkin. Nah, kejadiannya kayak gitu Nah akhirnya kita istirahat dulu di warung, kita turun jam 1 sampai rumah tuh jam 3-an, setengah 4 lah ya, masih sempat lah kita masih bisa sahur gitu. Nah setelah kejadian itu beberapa hari kemudian gue denger si cewek sakit. Cewek itu gue lupa namanya asli. Nah si cewek itu katanya sakit, cuman gue sakit apa nggak tahu. Katanya badannya panas banget cok, terus suka ngigo mulu. Gue rasa sih namanya orang kecapean ya, pasti kayak gitu ya kali ya. Cuman kan
pembelajarannya yang bisa gue petik sebenarnya ini kejadian seperti ini tuh bukan hanya sekali 2 kali gitu kan. Nah, padahal pada waktu itu si Ian sendiri bisa menanganinya gitu, cuman mungkin karena si pikirnya malah kejadiannya dia kayak gitu jadi nggak pede aja. Sebenarnya pas si Ompong datang juga masih biasa-biasa aja gitu, nggak ada hal yang terjadi mengkhawatirkan, cuman si Farhan menyampaikannya ke gua tuh dengan yang khawatir banget gitu cuman yang bisa dipetik di sini sebenarnya kita membawakan kayak gini nih, kita nih menceritakan hal-hal yang horor gitu, yang serem-serem, nggak usah terlalu dibawa serius gitu, bukannya kita nggak percaya atau gimana pun gitu kita bertamu ke tempat orang, oke lah kita jaga tata krama, cuman setidaknya jangan juga sampai terbawa di nalar kita gitu loh. Betul. Kalau hal-hal yang menurut gua nggak masuk di akal nggak usah, jadi akhirnya kan ke bawah-bawah. Mungkin efek ya karena dia suka sering penelusuran, jadi halusinasinya terlalu tinggi. Ya gue juga kan bikin konten-konten gini, cuman gue pikir oh ya jadi buat pembelajaran aja gitu maksud gue Jadi gua menurut gua ada sosok-sosok seperti itu, cuman balik lagi ke kitanya gitu. Wah anggapnya fun aja lah. Kalau misalnya ada yang gitu, anggap aja itu mah mungkin burung, kan lu nggak tahu di hutan itu burungnya kan nggak kayak di sini, beda-beda ya gak. Suara monyet suaranya kayak orang ketawa gitu pak. Gitu. Berarti jadi cerita gue kayak gitu doang. Udah seru ya? Udah kelar ya? Seru sih. Seru Mel. Cuman memang pada kondisi itu tegang cuman gue nggak tegang sih. Iya cuma ya itu betul kata lu, balik lagi ke tadi ya, kita harus percaya hal tersebut tapi jangan sampai tersuges aja. Ya itu maksud gue. Karena gue pribadi juga ya sama lo juga kan naik sering gitu. Dan gue tahu juga maksudnya karakter lo. Dan yang satu hal yang pengen gue tanya ini sih bertentangan. Iya. Mumpung lo di in frame di kamera nih. Gimana? Gue sambil ngerokok dong, panas banget nih kayaknya. Ada api soalnya, panas. Ngerokok aja nggak apa-apa. Apa ya? Gini Mel, gue ini bertentangan sih, bukan ke horornya. Yang kata lo si Fikri udah mulai ngaco di puncak, terus dia pengen ngecamp di puncak. Terus kan kata lo bilang otak jahat lo tuh udah mau ninggalin. Terus kan memang sama lo tuh nggak ditinggalin ya? Ya kagak lah, gila gue. Tapi kayaknya lo ngebohong di sini, kayaknya ditinggalin sama lo. Enggak cok. Ditinggalin. Gue aja kan ditinggalin sama kalau sering naik. Kalau gue mau kan ada video aja. Nggak mungkin lah, maksud gue sejahat itu tapi gue masih punya pikiran coy. Agak lu jahat coy, gue aja ditinggalin. Kan beda lu itu mah. Ntar dulu teman-teman nih, Melki sebenarnya kalau naik gunung sama gue tuh dia tuh jahat. Jahat, tegas memang tegas. Bukan jahat sih, maksudnya dia ngajarin kita ketegasan. Gimana caranya dalam posisi terjepit tuh, gimana caranya kita harus ambil tindakan. Gitu. Jadi bukan tegas jahat sih enggak, tapi ya memang gak ada akhlak sih. Enggak, jadi pada waktu itu mungkin dia udah capek banget gitu kan. Nah, yang gue khawatirin itu, ini kan sebenarnya gue naik tuh rencana 4 orang. Ini dengan pendatang baru, kok tiba-tiba kayak ngerusak acara gue gitu maksud gue. Cuman kan gue mikir juga, gue nggak bisa porsir juga gitu karena gue tipikal orang yang ketika tujuan lu udah A, kalau masih bisa jalan, kenapa enggak sih sebenarnya? Kan kalau naik gunung itu semua menurut gua semua orang itu pasti bisa. Cuman dengan keyakinan dan tekad doang. Betul. Nah, itu sebenarnya bisa yang kita bawa di kehidupan kita sehari-hari, Jadi tujuan lu tuh apa? Tujuan lu titik lu situ dulu, maksudnya jangan kemana-mana dulu. Kalau misalkan udah deh, gue nyerah dulu, bisa aja besok. Karena kondisinya pada waktu itu gue rasa yang sakit tuh si Ian, bukan dia gitu loh. Gitu maksud gue. Akhirnya udah, gue ngalah aja karena kan gue masih muda gitu kan. Jadi gue ngalah aja. Yang lebih muda lah jadi yang ngalah. Raja. Tapi gini maksud gue kayak tadi gue bilang kayak gitu, maksudnya yang di bawah tadi ya. Setelah gue turun, gue bukannya tidak percaya dengan teman-teman yang ceritakan hal gitu, gue percaya karena kan temen sendiri pun kayak si Opik itu gue ngalamin sendiri gitu. Cuman gue dibalik itu
dengan kisahnya dari sakit sampai sembuh lagi, nggak ada hal yang harus lu takutin gitu. Iya. Yang harus lu takutin ya langsung vertikal aja ke atas gitu. Iya. Dan mereka pun nggak akan berbuat apa-apa gitu. Gila gila gue. Gila emang, iya nggak ada akhlak. Asu. Jadi kapan kita naik lagi, Mel? Terakhir kan gua naik sama Gue lu. sebenarnya pengen banget tuh kayak kemarin sebelum bulan puasa. Memang kan gue biasanya setahun ya minimal setahun tuh ya sekali lah, kalau nggak 2 kali 3 kali. Karena udah saking alhamdulillah kerjaan udah mulai ada gitu. Pengennya sih ya mudah-mudahan bulan inilah bisa naik lagi, isengnya kegede aja, nongkrong aja gitu kan. Nah, Ya naiknya santai. Iya. Berdua aja 2-3an. Terus juga di sana rame. Mau bulan ini apa bulan depan? Bulan depan bulan ini aja deh. Bulan ini. Bulan ini. Nah, kira-kira nih buat teman-teman kalau gue naik sama Melki, dari teman-teman punya ide nggak gitu kira-kira kita bikin konten apa gitu di gunung? Kita bikin vlog aja, cuman kita gali di sana ada apa gitu. Kita bikin pertanyaan-pertanyaan kayak ke sisi lain tentang Gunung Gede. Maksudnya sisi lainnya tuh dalam arti, nah kan sekarang udah banyak banget kayak pedagang-pedagang di sana. Ya. Coba kita tanya yang lain menikmati puncak, mereka mengais rezeki di sana. Itu Betul. menurut gua apa ya, perjuangan hidup lah namanya. Nanti teman-teman tulis di kolom komentar ya kalau punya ide, langsung aja. Nah, buat teman-teman, gue mohon maaf banget ya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang enak atau kurang enak, tidak layak untuk dibicarakan, itu semuanya kesalahan dari gue mungkin ya. Iya. Karena kan teman-teman Pasti dibully anjir. karena teman-teman selalu bener, Mel. Iya dong. Kita yang salah terus. Tapi berkat teman-teman kita masih bisa ada di sini. Iya. Nah, mohon maaf juga gue nih, karena belakangan ini kita jarang konten, jarang upload karena kesibukan teman-teman sudah mulai padat banget gitu ya. Makanya sayang sebenarnya dengan Story Mona ID ini sudah berjalan ya, harus kayaknya beberapa waktu ke depan ini kayaknya kita harus balik lagi rajin nih kayak awal-awal gitu. Semangat lah buat Story Mona ID. Tetap dukung terus buat Story Mona ID. Oke, guys. Iya. Oke, mungkin cukup sekian dulu cerita dari gua, Melki. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang masih tetap dukung Story Mona ID, dan jangan lupa di pencet tombol subscribe ya dan diklik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Gua Melki undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.